Halo, shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Daily Bread. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita dapat dikuatkan dan kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Matius pasal yang ke-6 ya. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 ya. Masih berbicara atau masih membahas tentang doa Bapa kami ya. Saudara, kita terakhir sudah membahas dari ayat yang ke-12 ya. Nah, hari ini kita akan membahas ayat yang ke-13 ya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik dan kami mau mendengar sabdamu. Tuhan, tolong supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu tertanam dalam hati kami, dapat mengerti sehingga kami dapat berbuah dalam Engkau. Pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita membaca Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita akan melihat terlebih dahulu di bagian terakhir dari ayat ini, yaitu karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ini merupakan satu pujian akhir dari doa Bapa kami ini. Ada puji-pujian, ada pengagungan untuk Allah di sorga ya. Dikatakan di sini, Engkaulah yang empunya. Jadi hanya Tuhan yang empunya anak, hanya Allah Bapa yang empunya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 di awal doa Bapa kami juga, di situ dikatakan Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Jadi ini dimulai juga disebut di dalam nama Bapa. Jadi dimulai dengan nama Bapa yang ada dalam kerajaan sorga. Dan kemudian dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi saudara, kita melihat di sini doa Bapa kami ini bukan hanya sekedar kata-kata yang dihafalkan, tetapi ini juga merupakan karakteristik dari si pendoa itu sendiri ya. Dan itu merupakan satu gambaran dari anak-anak Tuhan, bahwa hidup mereka berpusat kepada Kristus ya, berpusat kepada Allah. Bahwa doa Bapa kami ini berpusat kepada Bapa, berpusat kepada namanya, berpusat kepada kerajaannya, dan juga berpusat kepada kehendaknya. Sehingga apa di sini dikatakan kemuliaan hanya bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, tahukah saudara bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita itu adalah untuk kemuliaannya. Oleh sebab itu apapun yang kita lakukan pada akhirnya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-13 bagian yang A, kita melihat dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita lihat di sini dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi ini satu doa di mana memohon supaya Tuhan tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Kita lihat di sini kata pencobaan itu di dalam bahasa aslinya dipakai pairazo ya, pairazo, dan kata bendanya itu adalah pairasmos. Nah, ini diterjemahkan menjadi pencobaan, pencobaan atau cobaan dan juga godaan. Itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama di situ adalah godaan. Ya, godaan itu adalah di mana iblis menggoda seseorang lewat masalah-masalah yang terjadi supaya apa? Supaya dia jatuh ke dalam dosa. Dan kedua itu adalah pencobaan di mana mencakup kesulitan hidup.
kesulitan hidup, penderitaan hidup, dan kemudian kita melihat juga bahwa sakit penyakit itu juga merupakan cobaan ya yang dialami oleh kita. Dan kadangkala ada orang menang atas pencobaan-pencobaan yang dia alami itu, dan ketika dia menang dia akan lebih kuat lagi dalam iman, dan imannya lagi diperteguhkan oleh Tuhan ya. Tetapi juga di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan ini ada banyak juga orang yang gagal dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah saudara, kita melihat sebenarnya pencobaan itu atau ujian itu sudah ada sejak dunia diciptakan oleh Tuhan. Kita melihat di waktu Tuhan Yesus menciptakan manusia, sudah ada di Taman Eden, sudah ada ujian yang diberikan kepada manusia ya. Nah tujuannya itu adalah supaya betul-betul melihat apakah manusia yang pertama itu Adam dan Hawa itu betul-betul mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan itu memang dituntut ketaatan ya kepada Dia. Nah kita melihat di sini dalam ujian yang diberikan Tuhan di Taman Eden itu sebenarnya sama dengan ujian-ujian yang diberikan Tuhan juga pada saat ini, saudara. Dan itu dapat kita lihat di dalam, di dalam 1 Korintus ya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 di dalam ayat yang ke-13, demikian bunyinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sebenarnya ya pencobaan atau ujian yang diberikan Tuhan di Taman Eden itu ya saudara, itu sama dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami sehari-hari dalam kehidupan kita. Dan itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui dari kekuatan kita. Dan Dia telah memberi jalan keluar untuk kita menang atas cobaan-cobaan itu. Dan di sini dikatakan supaya kita dapat menanggungnya. Nah kemudian mari kita melihat mengapa orang bisa jatuh di dalam pencobaan itu. Nah oleh sebab itulah firman Tuhan ketika orang jatuh dalam pencobaan itu, firman Tuhan katakan jangan katakan bahwa pencobaan itu datangnya daripada Tuhan. Kita lihat itu di dalam Yakobus. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama. Kita lihat Yakobus pasal yang pertama di dalam ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah tidak mencobai satu orang pun, dan Tuhan tidak mencobai orang dalam yang jahat. Tetapi di dalam ayat 14, tetapi tiap-tiap orang ya, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah saudara, bagaimana kita melihat Adam dan Hawa ya. Kemudian terutama Hawa, kita melihat Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah saudara, pertanyaannya apakah Hawa dan Adam pada saat itu bisa menang atas cobaan itu, atas ujian itu? Ya jawabannya sangat-sangat bisa sekali ya. Adam dan Hawa bisa menang atas cobaan yang diberikan pada saat itu. Ya karena apa? Kita tahu bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini mereka diciptakan menjadi makhluk yang betul-betul sempurna. Mereka diciptakan dalam kemuliaan Allah. Mereka diciptakan di dalam kekudusan Tuhan. Mereka diciptakan dalam kebenaran. Dan kemudian kita melihat di sini mereka juga sudah mendapat perintah untuk tidak makan buah itu. Tetapi mengapa mereka sampai makan? Kenapa Hawa sampai makan? Ya, itu oleh karena dia terpikat. Ya, terpikat oleh godaan itu. Nah, itu dapat kita lihat ya. Kita lihat di dalam Yakobus pasal yang ke-14 di sini dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya.
Jadi ketika Hawa mendengar apa yang dikatakan iblis, iblis katakan, oh kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah ya. Dan kita lihat firman Tuhan sudah jelas, jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, karena ketika kamu makan kamu akan mati. Tetapi iblis kata, oh enggak, kamu tidak akan mati, bahkan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, apa yang menggoda ya? Apa yang menggoda daripada Hawa untuk makan itu? Karena ia ingin menjadi seperti Allah. Nah, ketika dia mulai tergoda, ketika dia mulai keinginannya untuk menjadi seperti Allah, saudara, dan kemudian kata-kata itu merasuk pikirannya, dan kemudian kita melihat di sini, saudara, dia mengambil langkah ya. Nah, di sini dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi godaan itu akan ada selalu masuk ke benak kita lewat bermacam-macam cara dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau itu hanya masih di benak dan kita tolak itu dan kita menang, kita akan menang ya. Akan tetapi ketika kita menanggapinya dan kemudian kita mulai respon dengan godaan itu, kemudian godaan itu akan bekerja sehingga menyeret keinginan hati kita dan membawa kita ke dalam dosa. Nah, itu dapat kita lihat bagaimana proses ya. Bagaimana proses Hawa itu jatuh dalam dosa. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita baca di dalam ayat kita baca ayat yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudara, dia respon akan perkataan setan ini. Dan dia sangat tertarik akan menjadi seperti Allah. Wow, luar biasa sekali ya saudara, menjadi seperti Allah. Sebab itu saudara, ayat ke-6, perempuan itu melihat yang mungkin selama ini dia membuang muka ketika dia berjalan dekat pohon pengetahuan yang baik itu. Tetapi karena sekarang sudah ada informasi dari iblis dan dia mulai melihat dan bahwa buah itu baik untuk dimakan. Dan setelah dia lihat, wah ini bagus juga ya, menarik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah saudara, kita melihat di sini, ini ada satu pertimbangan yang terjadi dalam pikiran dia. Jadi saudara, kita lihat di sini, orang tidak langsung jatuh ke dalam dosa begitu saja. Sebelum jatuh ke dalam dosa itu ada satu pertimbangan yang terjadi dalam pikiran kita. Dan akhirnya lewat pertimbangan itu saudara, karena sudah terpikat oleh dosa ini, sudah terpikat oleh godaan ini, dan akhirnya saudara dia mengambil keputusan. Jadi saudara, kita melihat di sini ketika seseorang mengambil keputusan untuk melakukan dosa, itu sudah lewat pertimbangan. Apakah pertimbangan itu cepat atau lambat, tetapi semua sudah proses. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa jangan katakan bahwa aku yang mencobai kamu, tetapi kamulah yang diseret dan dipikat oleh dosa itu. Dan ketika dosa itu sudah dibuahi, maka dia akan menghasilkan maut. Saudara, ini yang sebenarnya terjadi dalam hari-hari. Sehingga kata Martin pernah berkata, ya dia tidak bisa melarang burung berterbangan di kepalanya, ya. Saudara, iblis bisa saja memasukkan informasi-informasi, godaan-godaan yang bermacam-macam cara ya, lewat pikiran kita, lewat mata yang kita lihat ya. Dia memberikan masukan-masukan ke dalam hati kita. Tetapi kita bisa melarang burung itu bersarang di dalam pikiran kita. Jadi godaan-godaan itu akan silih berganti, kapan saja bisa datang dalam kehidupan kita. Tetapi keputusannya itu adalah di tangan saudara sendiri. Ya, apakah kita mau melakukan godaan itu atau menolak, katakan tidak kepada dosa. Nah, saudara, godaan-godaan itu kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes
Nah, inilah yang terjadi ya hari-hari dalam kehidupan kita, dalam kita mengiringi Tuhan. Di dalam 1 Yohanes kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia ialah keinginan daging, ya, keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Dan inilah keinginan daging itu, saudara, ya. Dan inilah godaan-godaan yang terjadi setiap hari yang ada di dunia ini. Yang pertama itu adalah keinginan daging, ya. Kenapa Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena keinginan dagingnya digerakkan oleh dosa itu, oleh godaan itu. Dan kemudian kita lihat bukan hanya keinginan daging, tapi keinginan mata. Ya, keinginan mata. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus pada waktu dicobai, dia perutnya lapar, ya, perutnya lapar, dan iblis menggoda dia dalam keinginan daging, ya, supaya dia katakan, kalau kamu benar-benar anak Allah, rubah batu itu menjadi roti. Saudara, apakah Tuhan Yesus tidak sanggup menjadikan roti batu-batu? Oh, sanggup sekali, ya. Nah, kita melihat di sini Tuhan katakan manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi oleh firman Tuhan. Dan kemudian kita melihat lagi bagaimana iblis membawa Tuhan Yesus di bukit dan kemudian memperlihatkan seluruh keindahan daripada kota Yerusalem. Dan iblis katakan, kalau kamu mau menyembah aku, akan kuberikan semua itu. Nah, saudara, godaan yang sering juga dilancarkan oleh iblis kepada anak-anak Tuhan itu adalah keinginan mata, kesenangan-kesenangan kehidupan dunia ini, kegemerlapan, dan banyak orang-orang akhirnya terseret di situ. Dan kemudian keangkuhan hidup, ya, keangkuhan hidup, mungkin ya tahta, dan orang-orang berlomba-lomba untuk mencari prestise, ya, harga diri dan sebagainya. Dan itulah yang dicobai oleh iblis dari hari ke hari. Orang demi tahta, demi kedudukan, demi prestasi bisa melakukan apa saja, ya, untuk mendapatkan semuanya itu. Inilah godaan-godaan yang sehari-hari yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Nah, sekarang mari kita melihat justru lewat semuanya ini Tuhan bekerja. Nah, kita lihat juga ada orang-orang yang menang atas cobaan ini, ya, yang dilancarkan oleh iblis untuk menjatuhkan iman mereka. Contohnya itu adalah Ayub. Nah, kita lihat Ayub, saudara. Jadi dari mana penderitaan yang dia terima itu? Dia menderita, dia dicobai sekonyong-konyong. Dan itu berasal dari iblis, ya saudara, itu berasal dari iblis. Nah, kita melihat itu di dalam Ayub, ya, bagaimana satu ketika Tuhan bilang kepada iblis, tidak tahukah kamu ada seorang yang bernama Ayub, ya, dia itu jujur, dia itu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Lalu kata iblis bilang apa? Ya, jelas aja, karena dia diberkati, semua yang dikerjakan engkau memberkati dia, dan semua engkau pagari dia. Coba ambil semuanya, kata iblis, coba ambil semuanya yang dia miliki, pasti dia mengutuk engkau. Jadi kita melihat di sini, saudara, bahwa iblis itu berpikir bahwa Ayub mengasihi Tuhan, hidup jujur, takut akan Tuhan oleh karena berkat yang dia terima dari Tuhan. Kemudian kita melihat tantangan daripada iblis, ambil semuanya maka dia akan mengutuk engkau. Dan kemudian apa kata Tuhan? Silahkan, ya, silahkan ambil semuanya, tapi sayangkan dia, ya. Kita melihat di sini, saudara, kita lihat dan akhirnya tidak ditunggu-tunggu, dalam sekejap semua yang dimiliki oleh Ayub itu habis. Anaknya yang 10 habis. Tetapi apa yang terjadi? Bagaimana respon daripada Ayub ketika dia kehilangan semuanya itu, dan dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa dia akan alami itu. Tetapi satu hal yang luar biasa, dia menang atas godaan itu. Dia menang atas ujian itu. Dapat kita melihat di dalam ayat yang ke-20 dari Ayub yang pertama. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah.
Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil, terpujilah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wah, luar biasa saudara. Ayub menang atas semua ini. Dan kemudian iblis tidak puas. Dan dikatakan, oh iya jelas Tuhan, engkau sudah, aku sudah ambil semuanya. Ya, karena di dalam Ayub yang kedua juga di sini dikatakan, ya firman Tuhan juga melihat. Kita lihat dalam firman Tuhan, Tuhan berkata kepada iblis, dari mana engkau? Lalu iblis katakan, dari menjelajahi bumi. Lalu Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini yang seperti dia, yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Lalu apa kata iblis ya? Lalu jawab iblis, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dia punya kan ganti nyawanya. Wah, kemudian akhirnya saudara, ya kulit ganti kulit artinya ya dia dengan kata lain, ya dia masih sehat. Walaupun semua sudah diambil, tetapi kan dia masih sehat. Dia bisa bekerja dan bisa kaya lagi. Tetapi kemudian akhirnya Tuhan izinkan itu terjadi. Mulai saat itu ada seperti bara busuk bisul keluar ya. Dari mulai batok kepala daripada Ayub sampai ke kakinya. Tetapi mari kita melihat begitu hebatnya dia diserang. Tetapi di dalam ayat yang ke-9 kita melihat. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi kita melihat di sini Ayub menang. Walaupun ya iblis berusaha untuk menjatuhkan dia, tetapi dia tetap menang dan akhirnya dia imannya diperkuat dan diperteguh di dalam Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana kita lihat juga Yusuf ya. Yusuf juga digodai ya, Yusuf juga digodai oleh istri Potifar, tetapi dia juga menang. Jadi saudara, kita melihat dari perumpamaan di Alkitab ini ya, kita contoh-contoh dalam Alkitab. Jadi pencobaan-pencobaan yang dialami, yang kita alami selama ini itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, dan kita bisa menang. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Yakobus ya, Yakobus 1 ayat, di dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia telah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, ini luar biasa. Kalau kita menang, di sini dikatakan bahwa kita akan menerima mahkota kehidupan. Dan bukan hanya kita menerima mahkota kehidupan. Kalau kita menang, iman kita teruji di dalam Yakobus pasal yang pertama, di dalam ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, sebab kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Nah, kita akan menjadi matang, saudara. Itu artinya kita akan menjadi pribadi yang mantap ya. Kita akan menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, sekarang mari kita melihat, kita harus tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memperlengkapi kita ya, untuk kita menang, saudara ya. Kita memang akan dicobai, kita bisa menang. Nah, bagaimana Tuhan memperlengkapi kita ya? Yang pertama itu dia memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, saudara harus tahu dan yakin bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh Kudus.
Roh Kudus yang tinggal dalam kita inilah yang memampukan kita untuk kita melawan dosa. Dan di dalam kalimat yang terakhir di situ dikatakan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi Tuhan memberikan kapasitas yang sangat luar biasa, dan kita bisa katakan kepada iblis, ya, kita bisa menang atas iblis, kita bisa menang atas segala kejahatan. Nah, kita melihat di dalam Yakobus pasal yang keempat, ya, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi Tuhan memberikan kepada kita bahwa kita harus lawan iblis. Nah, bagaimana kita harus lawan iblis? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat saudara, roh yang ada dalam diri saudara itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan kemudian kita melihat lagi bagaimana kita bisa menang dari waktu ke waktu, dan kita bisa luput dari semua serangan-serangan dari kuasa kegelapan. Kita melihat di dalam Matius pasal, yang ke-26. Mari kita lihat Matius pasal 26. Kita baca ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, ini ayat diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus dan kepada dua temannya lagi ketika Tuhan Yesus mengajak mereka untuk ke Taman Getsemani berdoa bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka tertidur, khususnya itu Petrus. Karena Petrus sudah dikatakan bahwa dia akan menyangkal Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus katakan kamu harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memang roh itu penurut tetapi daging ini lemah. Itu artinya bahwa supaya kita menang atas cobaan, supaya kita menang melawan kuasa kegelapan, tidak ada jalan lain selain kita berjaga-jaga. Itu artinya kita waspada dengan cara bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Membangun hubungan kita dengan Tuhan terus-menerus kepada Tuhan di dalam doa. Nah saudara, saya sudah ungkapkan bahwa doa itu adalah perjumpaan antara Bapa dengan anak. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu juga kita mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Kita mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, dan kita mengalami perjumpaan dengan kebenaran Tuhan. Dan lewat kuasa doa yang terus-menerus, ya, kita dengan membina hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, roh kita menjadi kuat, saudara. Ya, roh kita menjadi kuat. Dan ketika roh kita menjadi kuat, ketika kita menghadapi banyak persoalan, tantangan, dan godaan, saudara, orang yang rohnya kuat itu akan menang melawan cobaan. Nah, contohnya itu adalah Yusuf, ya. Jadi orang yang rohnya kuat akan menang. Contohnya Yusuf. Apa bedanya Yusuf dengan Samson, ya? Yusuf rohnya kuat, ketika digoda dia menang. Akan tetapi Samson digoda juga tetapi dia kalah. Jadi saudara, jelas firman Tuhan mengatakan kita harus berjaga-jaga dan berdoa, terus membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, sehingga kita mendapatkan kasih yang daripada Tuhan, kita mendapatkan kuasa, dan juga ada impartasi kebenaran, sehingga ketika kita dicobai, ketika kita diserang oleh kuasa kegelapan, kita melihat di sini kebenaran firman Tuhan akan menolong kita. Kata Daud mengatakan, dengan apakah seorang muda akan mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, jelas di sini bahwa Tuhan sudah memberikan jalan keluar kepada kita. Mari kita tetap terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita bisa menang melawan dunia di dalam 1 Yohanes. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita baca 1 Yohanes pasal 5. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5. Kita baca ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi saudara harus tahu bahwa saudara dan saya telah lahir, ya, dari Allah,
dan oleh sebab itu kita dapat mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang dapat mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi jelas saudara, kita bisa menang melawan dunia, kita bisa menang melawan yang jahat oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Kami belajar bagaimana pencobaan-pencobaan yang dialami oleh kami sehari-hari itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Dan Tuhan akan menolong kami supaya kami dapat melewati itu dan menang atas semua cobaan. Biarlah kami terus berpegang kepada firman Tuhan, kami terus berpegang kepada iman kepada Yesus, dan juga ya Tuhan terus membangun hubungan kami kepada Tuhan sehingga ketika ada pencobaan datang kami bisa katakan tidak kepada dosa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Amin.